Para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, masih tetap bersama channel pendidikan yaitu Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan saat ini, kita akan melihat bagaimana liku-liku membina mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, terutama adalah di perguruan tinggi Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, ini merupakan episode kedua. Jangan lupa Anda juga melihat episode yang pertama kemarin minggu lalu. Bersama kita sudah ada narasumber yaitu Dr. Gatot Sugiharto SHMH. Beliau adalah merupakan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus diberikan kepada para mahasiswa kita. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Sehat selalu, Prof. alhamdulillah kita sehat, Mas, dan Oke. mudah-mudahan selalu sehat. Tapi sehat itu bukan hadiah, harus diperjuangkan. Oke. Betul, Prof. Nah, sampean kan sudah beberapa tahun membina mahasiswa dan kemarin berbagai macam karakteristik model-model perilaku mahasiswa sudah sampean berikan kepada para netizen. Ada mahasiswa yang pokoknya suka prestasi, suka senang-senang, ada yang bisa memahami lingkungannya, banyak macam. Nah, mana geliat mahasiswa UAD, Mas, di beberapa tahun terakhir ini? Apa saja yang telah dilakukan dan apa yang menjadikan kebanggaan para mahasiswa bahwa dia bisa eksis secara nasional, regional maupun internasional? Mas Gatot. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya memahami bahwa di dunia mahasiswa itu banyak sekali yang akan nanti bisa dilakukan ya oleh adik-adik mahasiswa. Maka Universitas Ahmad Dahlan itu menyediakan berbagai macam aktivitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kemarin sudah saya singgung, ada lebih dari 126 organisasi kemahasiswaan yang itu bisa untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Karena di dalam organisasi itu mereka bisa bereksplorasi diri, ya, meningkatkan kualitas diri dengan cara tadi bergabung di organisasi. Nah, Prof, saya perlu menyampaikan juga bahwa kalau saya ibaratkan begini, ketika saya akan berperang, saya selalu menyiapkan, baik di dalam ransel saya, di dalam tubuh saya, itu amunisi sebanyak mungkin. Mungkin saya menyiapkan pistol, saya menyiapkan granat, saya menyiapkan apapun yang itu bisa saya bawa, sehingga nanti ketika saya berperang, itu saya percaya diri bahwa saya siap menghadapi musuh dengan cara apapun. Nah, ini kalau saya bawa ke dunia mahasiswa, Prof. Mahasiswa itu ketika nanti dia akan berperan di dunia kehidupan nyata di masyarakat, maka mahasiswa ini juga harus menyiapkan banyak sekali amunisi ya yang dibawa supaya nanti ketika terjun di masyarakat, terjun di kehidupan nyata, mereka siap. Kalau saya kalau saya menghadapi satu problem seperti ini, saya punya senjatanya. Ini nanti yang saya gunakan. Nah, kalau itu saya ibaratkan gelas itu, mahasiswa yang lulus dengan banyak aktivitas itu gelasnya penuh, Prof, isinya. Tapi kalau mahasiswa itu yang tidak banyak aktivitas, maka gelasnya ini ya mungkin cuma setengah airnya atau separuhnya, seperempatnya, atau bahkan kosong sama sekali. Nah, ini yang saya selalu tanamkan pada adik-adik mahasiswa, mumpung kalian sekolah atau kuliah, maka perbanyak amunisi kalian untuk menghadapi dunia nyata tadi. Nah, alhamdulillah, Prof, kemarin sudah saya hitung persentasenya dari sekitar 27.000 mahasiswa kita yang aktif di Ormawa itu sekitar 22, sekian persen, ya, itu yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Termasuk juga mereka-mereka yang aktif di organisasi kemahasiswaan itu adalah sebagian besar mereka yang punya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, ini sudah Prof, saya
di Universitas Madalan itu menyiapkan satu pola pembinaan ya terhadap satu kompetisi-kompetisi baik yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek maupun prestasi-prestasi yang itu mengikuti kompetisi-kompetisi secara mandiri. Jadi alhamdulillah di tahun ini, Prof, di tahun ini itu kita sudah mengumpulkan sekitar 900-an ya, 900-an prestasi itu baik mandiri maupun maupun yang terstruktur di di Kemendikbudristek ya. Nah, Dalam prestasi-prestasi ya ya dalam kurun berapa waktu itu, Mas? Bisa dikumpulkan? satu tahun, Prof. Itu satu Oke. tahun. Ya ini belum nyampe satu tahun. Insya Allah nanti genap satu tahunnya ya di bulan akhir tahun ya. Di akhir tahun itu sudah tercukupi lengkap gitu satu tahun. Ya. Nah, di UAD itu pola pembinaannya, kalau itu dari Kemendikbudristek, dari Puspresnas ataupun dari Belmawa, itu kami selalu menyiapkan sejak awal. Pertama adalah kita lihat dulu buku panduan atau buku pedoman dalam kompetisi itu seperti apa. Oke. Ya. Buku pedoman itu keluar atau panduan itu keluar, maka kami lakukan bedah panduan. Nah, bedah panduan ini kami lakukan bersama dengan dosen-dosen yang punya yang punya semangat untuk memajukan prestasi mahasiswa. Nanti kami pisah itu berbagai bidangnya itu kami pisah. Jadi dosen A bertanggung jawab atas materi A, dosen B bertanggung jawab atas B. Setelah itu kami sosialisasikan baik kepada fakultas, program studi, bahkan langsung kepada mahasiswa. Karena di masa pandemi ini kita difasilitasi dengan daring ya via Zoom, maka ini akan lebih mudah. Dan alhamdulillah setelah itu mahasiswa segera menghubungi dosen pembimbing atau dosen pendamping yang nanti bisa membimbing dan mendampingi mereka dalam berproses. Nah, baru nanti kita dampingi terus dalam proses pembinaannya itu sampai dia mengikuti kompetisi. Nah, ini yang pola-pola kami lakukan. Dan alhamdulillah akhirnya ya prestasi-prestasi mahasiswa kita itu dengan berbagai macam baik akademik non akademik itu kelihatannya semakin bagus begitu. Ya. Dan sampai seperti ahli perang Sun Tzu ya, jadi bahwa mengenal musuh dengan baik itu adalah modal untuk menang dengan baik juga. Dan ketika ada suatu kompetisi, tentu ada rule of the game yang disebut panduan tadi, Anda membedahnya, memberi makna, kemudian mencari orang, kemudian mencari mahasiswa, mencari partnernya mahasiswa dengan dosen-dosen. Apa kendalanya? Itu biasanya dosen-dosen itu kadang tidak bisa memahami aktivitas mahasiswa. Misalkan saja menuntut bahwa dia harus selalu hadir dalam perkuliahan. Jadi ketika berkompetisi itu dianggapnya itu merupakan predator bagi perkuliahannya. Masih menghadapi begitu nggak di UAD? Masih, Prof, masih. Jadi selain mahasiswa juga punya 6 macam-macam jenis mahasiswa tadi, dosen kita juga punya berbagai macam model, Prof. Ada yang modelnya dosen itu seneng sama mahasiswa itu yang kuliahnya rajin, tekun, pinter dan seterusnya. Tapi ada juga yang dia mengkombinasikan. Karena dia paham bahwa mahasiswa tidak cukup dengan menguasai materi perkuliahan saja, tetapi dia juga butuh yang namanya soft skill yang kemarin sudah kita bahas. Nah, berbagai macam dosen ini kami metani, Prof. Metani gini. Ada dosen-dosen itu yang sudah kelihatan sejak awal bahwa dia punya komitmen untuk pembinaan bidang kemahasiswaan. Ya. Nah, dosen-dosen seperti inilah yang kami ambil untuk bisa mendampingi dan membina adik-adik mahasiswa. Karena mahasiswa itu juga butuh sebenarnya dosen-dosen yang secara kualifikasi keilmuan itu bagus. Walaupun dia sebenarnya nggak suka di dunia organisasi gitu. Nah, ini kita manfaatkan. Misalkan di olimpiade-olimpiade yang sifatnya murni keilmuan, sains dan seterusnya, ya kita harus melibatkan dosen-dosen memang yang dari sisi intelektual akademiknya sangat bagus. Nah, tapi untuk memberikan pompaan semangat, motivasi, kita butuh dosen-dosen yang lain yang punya karakter dia sebagai seorang inspirator, dia sebagai orang yang bisa menguatkan mahasiswa itu. Kan mahasiswa swasta itu kadang-kadang kalau berhadapan dengan mahasiswa yang negeri itu sudah down dulu. Prof, ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Jadi dulu sebelum saya menjadi wakil rektor,
anak-anak bimbingan kami ketika ini ketika akan berkompetisi ya di tingkat nasional, nanti lawannya itu misalkan, maaf saya langsung sebut UGM, UI, UNY dan seterusnya itu, mereka sudah agak ini sendiri, agak minder itu. Ya, Tapi saya pompa, enggak apa-apa, insya Allah kita bisa. Kita tidak punya beban yang berat. Karena ya, apa? Kalaupun kita kalah, kita swasta. Tapi kalau mereka yang kalah, mereka beban yang berat. Artinya psikologimu harusnya lebih siap ya, daripada ya, mereka. Dan ya, alhamdulillah kami buktikan semua itu ketika mereka tampil, ya mereka tampil itu bisa menjuari juara satu. Di DIY contohnya. DIY ini kan gudangnya Universitas Gajah, Prof. ya, Ya, ada UNY, ada Gajah Mada, ada UPN dan seterusnya. Yang swasta ada UI dan seterusnya yang saya sebut. Ini adalah kompetitor dalam makna yang positif ya, kita kan berfastabiqul khairat. Jadi saya selalu menanamkan tidak apa-apa, Universitas Samadan itu adalah tempatnya orang-orang pintar. Kalaupun Anda merasa tidak pintar, tapi Anda punya semangat. Insya Allah dengan semangat dan keseriusan Anda itu, insya Allah kita bisa menunjukkan bahwa Anda akan berprestasi. Karena bagi saya, sukses itu, ya Anda berhasil itu ketika Anda mampu menemukan yang namanya kesempatan, ya, dan yang ya, kedua ya. kesiapan. Kesempatan Anda sudah diberi, Hmm. kesiapan kita nyiapkan. Ya, ketika kesempatan dan kesiapan itu Anda ketemukan, insya Allah Anda akan berhasil. Kalaupun Anda tidak berhasil, Anda juga sudah sukses. Karena apa? Anda sudah mampu mengatasi problem dalam diri kita bahwa kita ini berani. Dan kita punya pengalaman sudah berproses dengan orang-orang yang dari perguruan tinggi negeri yang Ya, itu bagus-bagus. Nah, itu yang selalu saya tanamkan untuk adik-adik ya, mahasiswa. ya, itu penting Mas untuk membangkitkan Oke. semangat, giroh, motivasi supaya tidak minder menghadapi gajah-gajah itu. Ya Oke. katakanlah gajah pun mati karena semut. Wah, seperti itu. Saya Iya, dulu, iya, iya. saya dulu ketika sekolah di Amerika minder sekali itu saya Oke. menemukan ajaran Mas. Jadi di surat Oke, oke. Al Imran itu Hmm. berikan kepada mahasiswa nanti ya ketika Oke, membina oke. ya, sedikit saja wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Saya kira itulah. Jangan Oke, minder, oke, oke, jangan oke. hati. Kamu itu mulia sebetulnya di mata Allah. Nah, begitulah. Dan saya Oke, yakin kalau itu motivasinya transcendental, itu oke. lebih long lasting dan mahasiswa akan menjadi petarung, tidak saja mudah menyerah karena kita kan nggak boleh putus asa di dalam hidup ini. Kalau Oke. saja Allah mengizinkan orang boleh putus asa, saya kira saya akan daftar yang pertama kali. Tapi kan nggak boleh Iya, iya, berputus iya. asa, Betul, Bro. harus tetap berjuang. Nah, Oke. pertanyaan terakhir, 2 Oke. menit. Ini bukan Oke. pertanyaan, apa pesan saja. Apa pesan Mas Gatot sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni? Gimana menghadapi ke depan ketika pandemi sudah tidak ada? Ini kan juga harus punya setting mindset yang berbeda. Gimana, Mas? Ya, jadi kita memang harus apa ya, harus punya karakter yang siap beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti apapun, Bro. Hmm. Jadi kemarin kita dipaksa untuk berubah dari pembelajaran secara offline menuju online. Itu susahnya luar biasa. Ya. Tetapi ketika kita hadapi dengan sangat baik, juga hasilnya juga sangat baik. Nah, sekarang kita sudah nyaman dengan zona online begitu, Hmm. mau Ya. kembali ke offline itu juga bukan sesuatu yang sederhana. Maka Hmm. kita butuh itu. Maka kemahiran kita atau kemampuan kita beradaptasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan mahasiswa itu sudah dewasa dan mereka sudah berpikir. Saya sering mengatakan juga kepada mahasiswa bahwa kalian susah tidak akan lama, kalian senang pun tidak akan lama, karena hidup itu hanya dua, Hmm. hanya susah dan senang. Kalaupun Anda susah juga tidak lama, kalaupun Anda senang juga tidak lama. Maka hadapi kedua-duanya ini dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat bijak. Kalau dua-duanya ini nggak ada, sendal itu kan kenapa ada kiri dan kanan? Itu Ya. karena pasangan, ya, karena pasangan. Kalau sendal kiri semua tidak bagus atau kanan semua tidak bagus, maka Ya. kita harus hadapi dan terima bahwa kanan dan kiri itu adalah bagian yang harus kita lakukan dan harus kita alami. Insya Allah kalau kita berada di dua ini, ya, kita menyadari sepenuhnya, insya Allah kita akan berada di posisi yang terbaik, insya Allah nanti. Dan itulah yang menjadikan Universitas Ahmad Dahlan mahasiswanya berprestasi, karena dia tahu bahwa hidup saya tidak selamanya baik, Pak, kadang juga tidak baik, tapi tidak baik tidak lama, baik juga tidak lama. Semua akan berganti begitu setelah terus-menerus. Itu mungkin Prof yang bisa Ya. saya pesankan untuk adik-adik mahasiswa.
Oke, baiklah, pesan yang sangat filosofis dan mendalam, dan begitulah para pemirsa, para pembina mahasiswa di seluruh PTM dan perguruan tinggi Aisyah. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua, dan saudara-saudara para tamatan SMA, jangan ragu ke kampus UAD. Lihat tuh backgroundnya Mas Gadot, itu adalah kampus utama UAD Duren Ngerut Selatan. Saya kira ini kampus yang sangat indah dan akan berkembang, dan insya Allah kalau para tamatan SMA ada di situ akan sejahtera lahir batin, akademik. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Mas Gadot atas sama-sama Prof. Ya. Sama-sama Prof. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.